Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Riza Faisal Azmi, MTSP titik 42 titik 3645. Mahasiswa Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah teori dan terapan kepemimpinan kepamongkerajaan yang diampu oleh Profesor Dr. Fernandes Simangunsong. Pertama kita masuk ke pengertian dulu. Berdasarkan buku Kepamongkerajaan di Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Labolo dan Ahmad Aferus Wana, berikut merupakan pengertian dari pamong praja secara etimologis. Pamong berasal dari bahasa Jawa, yaitu among atau emong, yang berarti mengasuh, membimbing, atau mendidik. Sedangkan praja berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti kerajaan atau negara. Jadi pamong praja dapat dimaknai sebagai pembimbing negara, pengasuh negara, dan atau pendidik negara. Menurut Sadu Wasistiono, pamong praja adalah aparatur baik pusat maupun daerah yang dididik secara khusus untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan kompetensi, koordinasi, kolaborasi, dan konsensus. Ini 3K ya, dalam rangka memberikan pelayanan publik dan menjaga keutuhan NKRI. Kepemimpinan kepamongkerajaan. Kepemimpinan kepamongkerajaan adalah gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh aparatur pamongpraja, baik ASN atau pejabat pemerintahan, dengan menekankan fungsi pengayoman, pelayanan, dan bimbingan kepada masyarakat. Berakar dari konsep pamong yang tadi sudah disampaikan, yang memiliki arti among atau emong, mengasuh atau melayani, dan praja yang memiliki makna negara atau pemerintahan. Pemimpin pamong bukan sekedar penguasa, melainkan pengasuh rakyat yang menjalankan fungsi pemerintahan umum, menjaga ketertiban dan melayani kepentingan masyarakat. Nah, kepemimpinan kepamongkerajaan itu memiliki 5 karakteristik. Yang pertama itu mengayomi, artinya adalah melindungi masyarakat dari ancaman, ketidakadilan, dan keresahan. Yang kedua, melayani, menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, membimbing, yang memiliki arti bahwa mendidik masyarakat agar lebih tertib, sadar hukum, dan sejahtera. Yang keempat, menjaga keseimbangan, yaitu menjadi mediator antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara penguasa dan rakyat. Dan yang terakhir, etika pamong, siap dinilai, dikritik, dan bertanggung jawab. Atau ngemong, ngomong, dan diomong. Nah, pada kesempatan kali ini ada 5 tema besar yang akan dibahas. Yang pertama itu terkait teori dan praktek kepemimpinan kepamongkerajaan pada konteks pemerintahan nasional. Yang kedua, teori dan praktek kepemimpinan kepamongkerajaan pada konteks pemerintahan lokal, mulai dari provinsi, kabupaten, dan atau kota. Yang ketiga, teori dan praktek kepemimpinan kepamongkerajaan pada konteks pemerintahan sublokal, mulai dari kecamatan, kelurahan, dan desa. Yang keempat, teori dan praktek kepemimpinan kepamongkerajaan pada konteks OCB atau Organizational Citizen Behavior. Yang terakhir, teori dan praktek kepemimpinan kepamongkerajaan pada konteks governance, mulai dari good governance, collaborative governance, dynamic governance, dan agile governance. Kita mulai dari konteks
pemerintahan nasional. 80 tahun Indonesia merdeka. 80 tahun itu bukan waktu sebentar. Itu bisa berarti satu rentang hidup manusia. Dari bayi, remaja, dewasa, sampai menjadi orang tua yang seharusnya sudah matang dan bijaksana. Video ini akan lebih panjang dari biasanya, tapi aku harap kamu nonton sampai akhir. Karena di video ini, kita akan menelusuri perjalanan satu bangsa dari kelahirannya di tahun 1945 sampai hari ini, ketika usianya telah mencapai 80 tahun. Tahun 1945 adalah tahun yang sakral. Oleh karena itu, tidak pas jika kita membandingkannya. Pada tahun itu, ada banyak negara yang baru lahir dan merdeka. Korea Selatan misalnya habis dijajah Jepang, pecah karena perang saudara dan ekonominya sempat hancur. Tapi sekarang mereka jadi negara industri, teknologi, dan ekspor budaya dunia. Vietnam juga merdeka di tahun 1945. Di tahun 1955, mereka digempur Amerika habis-habisan selama 20 tahun. Tapi akhirnya mereka lah yang keluar sebagai pemenang. Dan sekarang, Vietnam jadi magnet investor dan pabrik global. Malaysia juga lahir di tahun yang sama. Dulu kita sempat mengirim guru untuk mendidik anak-anak di Malaysia. Tapi sekarang, pendidikan mereka telah menjadi yang terbaik kedua di Asia Tenggara. Sejauh itulah waktu 80 tahun bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Lalu, bagaimana dengan kita? Saat baru lahir merdeka, Indonesia nggak punya sistem apapun. Nggak punya cadangan devisa, nggak punya sistem pajak. Untuk bayar gaji PNS aja, kita masih pakai uang Jepang sisa masa pendudukan. Jangankan mikir soal sistem. 10 tahun pertama kita sibuk mempertahankan diri dari agresi militer dan juga mendapatkan pengakuan dunia tentang konsep negara baru ini. Di tahun 1957, semua perusahaan Belanda kita nasionalisasi. Dari perkebunan Belanda, kereta api, kelistrikan, perbankan, sampai logistik. Tapi sayangnya, nasionalisasi itu tidak diikuti dengan kesiapan manajemen profesional. Kita belum paham bagaimana cara mengelola perusahaan. Akhirnya banyak perusahaan Belanda yang jatuh bangkrut. Dan sebetulnya saat itu tantangan utama Indonesia bukan ekonomi, tapi mempersatukan identitas bangsa ini. Pada saat itu, Indonesia baru belajar membangun ideologinya. Soekarno menawarkan ideologi Marianisme dan Nasakom. Bung Hatta menawarkan demokrasi sosial berbasis federalisme dan otonomi daerah. Syahrir cenderung liberal dan pro pasar terbuka. Akibatnya, pemerintah pusat sibuk menegakkan kedaulatan di atas kertas. Pembangunan ekonomi tertunda. Di lapangan, banyak daerah yang menolak tunduk pada merah putih dan ingin memisahkan diri dari NKRI, dari Darul Islam, PRRI, Permesta, Andi Aziz di Makassar, RMS di Maluku, PKI di Madiun, dan gerakan separatis lainnya. Uang negara habis untuk menumpas pemberontakan dan merebut Irian Barat. Hasilnya, masyarakat jadi korban. Indonesia mengalami krisis ekonomi panjang. Soekarno sibuk dengan proyek mercusuar agar bangsa kita bangga punya banyak monumen besar. Tapi rakyat kelaparan di mana-mana. Di tahun 1965, inflasi rupiah mencapai 600%. Harga barang bisa berubah dalam hitungan minggu. Uang jadi kehilangan fungsinya. Pada akhirnya semua itu meledak di tahun 1965. G30S terjadi. PKI jadi kambing hitam. Indonesia masuk ke masa transisi paling gelap sejak kemerdekaan. Soekarno mundur dan Soeharto naik, memulai era baru bernama Orde Baru. Di era awal Orde Baru, Soeharto langsung membawa gebrakan. Soeharto mengubah haluan Indonesia dengan meninggalkan blok timur dan dekat dengan poros blok barat, yaitu Amerika,
Inggris, Prancis, dan negara-negara sekutunya. Soeharto langsung membentuk tim ekonom profesional untuk memulihkan ekonomi, dikenal sebagai Mafia Berkeley, yaitu Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardana, dan kawan-kawan. Bersama para ekonom, Soeharto meluncurkan rencana pembangunan 5 tahun yang dikenal dengan nama Repelita. Hasilnya inflasi berhasil ditekan, rupiah kembali stabil. Indonesia mulai masa pembangunan dengan pinjaman modal dari IMF dan World Bank. Perusahaan multinasional banyak masuk ke Indonesia, khususnya di sektor tambang dan energi. Dengan pinjaman modal itu, pemerintah membangun banyak irigasi, jalan desa, pabrik, pelabuhan, jalan aspal, dan juga bendungan. Namun sayangnya, mayoritas pembangunan itu sangat terpusat di Pulau Jawa. Sementara wilayah luar Jawa hanya jadi sumber bahan mentah, tambang di Papua, hutan di Kalimantan, sawit di Sumatera. Di tahun 1970-an sampai 1980-an, harga minyak dunia naik. Pendapatan negara naik signifikan sebagai produsen minyak. Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan untuk pertama kalinya. Dari situ terbitlah program Inpres atau Instruksi Presiden untuk pembangunan sekolah, puskesmas, sampai jalan desa. Namun di balik semua pembangunan itu, militer masuk ke semua lini. ABRI ditempatkan di parlemen, birokrasi, BUMN, pendidikan, dan juga sektor ekonomi strategis. Sementara intel pemerintah ditempatkan di desa, kampus, sampai ruang redaksi media. Di sisi lain, banyak proyek pembangunan dikendalikan oleh kroni dan juga konglomerat yang dekat dengan keluarga cendana. Hubungan mereka seperti simbiosis yang saling menguntungkan. Penguasa memberi hak monopoli, izin, dan pelindungan hukum bagi para konglomerat. Gantinya mereka bantu mendanai kampanye Golkar agar Soeharto bisa tetap berkuasa selama mungkin. Pembangunan memang terjadi, tapi dibangun dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Siapa yang dekat dengan kekuasaan akan tumbuh lebih cepat. Pelanggaran HAM terjadi secara sistematis, dari penculikan aktivis, pembatasan kebebasan pers, dan oposisi politik dibungkam. Sampai akhirnya semua meledak di tahun 97 sampai 98. Bank swasta yang selama ini digunakan sebagai mesin pencetak uang bagi kroni pemerintah, satu persatu jatuh bangkrut karena pelemahan rupiah yang tidak sanggup dibendung. Utang dalam dolar melambung tinggi, bisnis hancur, pengangguran melonjak, kerusuhan pecah. Mahasiswa dan aktivis akhirnya menduduki DPR, dan era baru Indonesia dimulai dengan nama era reformasi. Ketika Soeharto jatuh, nilai tukar rupiah anjlok dari Rp2.400 per dolar menjadi Rp16.800 per dolar Amerika. Lebih dari 60 bank di Indonesia kolaps. Rakyat kehilangan tabungan, PHK massal di mana-mana. Harga kebutuhan pokok melonjak. Presiden Habibie yang semula dianggap hanya perpanjangan tangan Soeharto, ternyata justru membuka banyak pintu demokrasi di masa jabatannya yang singkat. Habibie melakukan restrukturisasi perbankan secara cepat. Bank-bank di-merger dan diambil alih pemerintah untuk diselamatkan. Termasuk BCA, BRI, dan BNI juga diselamatkan. Bank Mandiri lahir dari hasil merger 4 bank BUMN. Tekanan terhadap rupiah berhasil dipulihkan. Nilai dolar yang tadinya sempat menyentuh Rp16.800 per dolar, membaik menjadi Rp6.500 per dolar. Di bawah kepemimpinan Habibie, kebebasan pers akhirnya dibuka setelah 30 tahun dibungkam. Investor asing pun mulai melirik Indonesia sebagai negara Asia pertama yang bangkit dari krisis dengan cepat. Di masa jabatannya yang singkat, Habibie membawa transisi penting,
ia memulihkan jantung ekonomi yang hampir mati dan memberi sinyal bahwa suara rakyat akhirnya punya tempat. Presiden berikutnya adalah Abdurrahman Wahid, atau yang akrab kita panggil dengan sebutan Gus Dur. Kenaikannya menjadi presiden menjadi hal paling unik dalam sejarah politik Indonesia. Karena meskipun PDIP menang telak dalam pemilu, namun Gus Dur yang mendapatkan mandat dari MPR dari hasil voting anggotanya. Awalnya pelantikan Gus Dur sempat menimbulkan banyak kekecewaan masyarakat. Di sisi lain, kaum masyarakat minoritas pun sempat cemas karena untuk pertama kalinya Presiden Indonesia terpilih dari latar belakang agama mayoritas. Tapi justru di masa jabatannya, Gus Dur berhasil menyatukan kebinekaan yang sempat retak di masa transisi reformasi. Dirinya mencabut larangan politik terhadap etnis Tionghoa yang sempat dilarang di masa Orde Baru. Perayaan Tahun Baru Imlek kembali diperbolehkan, dan agama Konghucu secara resmi diakui kembali sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia. Di mata warga keturunan, Gus Dur merupakan sosok pahlawan yang berhasil menghapus diskriminasi dan berjasa membuat semua warga negara Indonesia menjadi setara. Di sisi lain, Gus Dur juga mengurangi kekuatan angkatan bersenjata dengan mencabut dui fungsi ABRI. TNI dan Polri kembali ke fungsi profesional sebagai perlindungan keamanan negara dan dilarang memiliki jabatan dalam pemerintahan dan birokrasi. Keputusan Gus Dur ini memperkuat supremasi sipil dalam semangat reformasi untuk memperjuangkan demokrasi. Tapi gaya kepemimpinannya dianggap terlalu nyentrik. Sampai akhirnya Gus Dur mengeluarkan dekret berisi pembekuan DPR MPR dan Partai Golkar. Dekret ini akhirnya ditolak mentah-mentah oleh Mahkamah Agung dan TNI. Dan atas alasan menjaga stabilitas negara, akhirnya Gus Dur dijatuhkan lewat sidang istimewa. Setelah Gus Dur dilengsarkan, otomatis Megawati sebagai Wapres dilantik menjadi presiden wanita pertama untuk Indonesia. Ketika Megawati dilantik sebagai presiden, ada sisi romantisme dan nostalgia sendiri, karena setelah puluhan tahun pengaruh Soekarno ditekan di masa Orde Baru, kini putrinya sendiri berhasil menjadi presiden negara yang dia proklamasikan. Di era Megawati, lembaga-lembaga demokrasi dibentuk, mulai dari KPU, Mahkamah Konstitusi, KPK, sampai penguatan peran DPR sebagai lembaga legislatif yang lepas dari pengaruh eksekutif. Pada masa inilah, fondasi demokrasi menemukan koridornya sendiri. Di era ini juga untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemilu presiden disiapkan agar dipilih langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh MPR. Sebuah kemajuan besar bagi semangat reformasi, demokrasi, dan supremasi sipil. Namun di sisi lain, demokrasi langsung memberikan efek samping. Jumlah partai politik melonjak drastis. Dengan pelemahan pengaruh militer, muncul kekuatan baru dari kelompok sipil. Setiap kelompok merasa perlu bikin ormas sendiri. Pada era ini, negara mulai belajar mendengar suara rakyatnya sendiri. Rakyat pun belajar untuk memilih, walaupun tidak semua siap untuk menerima hasilnya. Dan dari pemilu langsung ini, lahirlah seorang pemimpin baru, seorang presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Sosok itu bernama Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang akrab dipanggil SBY. Sepanjang 2 periode pemerintahannya, SBY mungkin bukan dikenal sebagai pemimpin yang penuh gebrakan, tapi justru disitulah letak kekuatannya.
Setelah puluhan tahun panggung politik Indonesia penuh drama, di era SBY inilah bangsa ini menemukan kestabilan di negara demokrasi untuk pertama kalinya. Pertumbuhan ekonomi tumbuh stabil, rata-rata 5-6% per tahun. Inflasi terkendali di level 3% per tahun. Cadangan devisa naik signifikan dari sekitar 30 miliar dolar di awal 2004 menjadi lebih dari 100 miliar dolar di akhir 2014. Pasar modal dan IHSG juga bertumbuh sehat, terlepas gejolak keuangan global di tahun 2008. Investment grade dari lembaga rating internasional terus naik. Nilai rupiah pun relatif cukup stabil selama 1 dekade. Di era PSBY, utang luar negeri berhasil ditekan. Rasio utang terhadap PDB menurun drastis dari 56% di tahun 2004 berhasil turun jadi 24% terhadap PDB di tahun 2014. Indonesia akhirnya mulai naik kelas di mata investor global. Indonesia berhasil menjadi negara berpendapatan menengah, serta untuk pertama kalinya Presiden Indonesia menjadi anggota konferensi tingkat tinggi di forum G20. Terlepas dari semua kestabilan itu, ada salah satu hal penting yang jarang disorot dari era PSBY, yaitu munculnya kekuatan sektor swasta profesional yang bukan bagian dari kroni-kroni Orde Baru. Banyak pengusaha baru tumbuh bukan karena koneksi kepada penguasa, tapi karena kompetensi. Ruang ekonomi mulai terbuka bagi pelaku usaha yang tidak punya backingan politik. Era SBY memang bukan era gebrakan, melainkan era kestabilan yang telah sekian lama dirindukan. Di tahun 2014, Indonesia masuk ke babak baru. Karena untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh seseorang yang bukan berasal dari keluarga elit politik. Jokowi bukan ketua umum partai, bukan pengusaha konglomerat, bukan jenderal. Ia datang sebagai simbol orang biasa, mantan tukang kayu, wali kota, dan gubernur yang dikenal suka belusukan ke lapangan. Di masa kampanye, Jokowi dijadikan simbol bahwa siapapun bisa jadi presiden asal punya rekam jejak dan kerja nyata. Kehadirannya membawa harapan baru. Di periode pertama Jokowi, agenda besar yang dia usung adalah infrastruktur, khususnya di luar Pulau Jawa. Di periode pertama, anggaran infrastruktur naik tajam, BUMN jadi ujung tombak eksekusi. Belanja infrastruktur meningkat drastis dari 155 triliun di tahun 2014 menjadi sekitar 410 triliun di tahun 2019. Total nilai proyek infrastruktur mencapai 4.800 triliun selama 5 tahun. Proporsinya dalam APBN naik dari 11% menjadi lebih dari 17%. Proyek strategis nasional PSN ditetapkan dalam Perpres dari Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Papua. Jumlahnya mencapai 223 proyek di tahun 2019. Mayoritas adalah jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan jalur kereta api. Total utang negara naik dari 2.600 triliun di tahun 2014 melonjak sampai 4.700 triliun di tahun 2019. Saat itu, semuanya terasa masuk akal. Di masa ini juga, kita melihat kebangkitan ekonomi digital. Startup lokal mulai tumbuh, mendapatkan pendanaan besar dari luar negeri. Semua anak muda bermimpi bekerja di startup dengan gaji besar, atau menjadi founder dengan visi besar yang mengubah Indonesia. Namun banyak yang tidak sadar bahwa di balik utang negara yang terkesan terkendali, ada triliunan utang BUMN yang tidak tercatat sebagai utang negara.
Dan ini akan menjadi bom waktu di masa depan, khususnya jika infrastruktur tidak berhasil dimanfaatkan secara produktif. Dan bom waktu itu akhirnya meledak di periode kedua Jokowi. Tahun 2020 seharusnya menjadi tahun penting untuk akselerasi pembangunan dan melunasi utang. Tapi sesuatu yang tak terduga datang, yaitu wabah virus corona atau COVID. Seketika semuanya berhenti. Roda ekonomi mengerem mendadak. Aktivitas produksi nasional lumpuh total. Dan yang lebih mengkhawatirkan, negara kita tidak siap dengan tantangan mengejutkan ini. Di bulan-bulan awal pandemi, pemerintah tidak tegas dengan kebijakannya. Dari awal menyangkal COVID masuk, lalu masuk ke fase PSBB, kemudian PPKM. Koordinasi antar lembaga kacau, rumah sakit kolaps, APD minim, tenaga medis kelelahan, anggaran kesehatan lambat terserap. Sementara anggaran jumbo justru dipakai untuk pemulihan ekonomi lewat jalur-jalur yang rawan dikorupsi, seperti bantuan sosial langsung. Akibat dari COVID ini, banyak usaha kolaps, pengangguran di mana-mana, investor asing kabur, dan sektor startup jatuh paling keras. Dan utang BUMN menggunung, yang akhirnya membuat efek berantai kemana-mana. Vendor tidak dibayar, PHK massal, dan pembangunan terhenti karena ada banyak proyek strategis yang akhirnya gagal. Bandara sepi, MRT sepi, jalan tol tidak terpakai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07% di tahun 2020. Bagi banyak orang, tahun 2020 seperti gerbang awal masa kegelapan yang ujungnya belum terlihat sampai hari ini. Periode kedua Presiden Jokowi ini terasa sangat berbeda dengan periode pertama, terutama di akhir masa jabatannya. Apalagi jika kita berkaca dari mantan Presiden SBY yang pada akhir periodenya tetap netral dan membiarkan panggung demokrasi berjalan sesuai koridornya. Di akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi dan banyak elit politik justru tampak sangat sibuk mempersiapkan penerus kekuasaan sebelumnya. Di era transisi ini, tiba-tiba pemerintah membangun koalisi politik raksasa. Putra sulung Jokowi tiba-tiba maju sebagai cawapres di usia yang seharusnya belum memenuhi syarat. Bantuan sosial seperti beras, minyak, sembako dibagikan ke banyak daerah ketika kampanye berlangsung. Seolah pemerintah bersama koalisi raksasanya menggunakan semua sumber daya yang memungkinkan untuk memastikan kemenangan Prabowo dan Gibran. Jokowi yang dulu dicintai karena kedekatannya dengan rakyat, kini dinilai menjadi aktor utama dalam panggung kekuasaan. Setelah Prabowo dan Gibran dilantik, rakyat menunggu janji mereka, atau setidaknya rakyat menunggu kepastian politik agar ekonomi berjalan kembali. 19 juta lapangan kerja, hilirisasi industri, investasi pada sektor real. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Transisi kekuasaan berubah menjadi ajang terbuka bagi-bagi kursi. Lembaga negara dijadikan alat tawar politik. Mereka yang bersama pemerintah mendapatkan jabatan-jabatan komisaris BUMN. Sementara pihak oposisi atau yang dianggap ancaman perlahan mulai terjerat kasus dan namanya mulai redup. RUU TNI dan revisi Polri memberi kewenangan lebih besar pada aparat bersenjata untuk masuk ke jabatan sipil. Amandemen UU Mahkamah Konstitusi, umur hakim diubah lagi, pengawasan dipangkas. Revisi UU Penyiaran dan UU Pers mempersempit ruang media dan konten kreator. Bahkan pelajaran sejarah di sekolah ingin direvisi dengan versi pemerintah. Semua dilakukan secara resmi
lewat Ini jalur konstitusi dan pemilihan koalisi video ini saya ambil raksasa. dari YouTube Pembatasan hanya untuk kebebasan melihat sekarang secara garis dilakukan besar, atas nama mulai dari legalitas. tantangan zaman ketika itu, prosesnya seperti apa, dan Dan untuk sekarang menilai kita berdiri di masing-masing sini. rekam Ketika dengan dari waktu 80 tahun presiden negara Korea yang Selatan, memimpin Vietnam, ketika itu. Thailand, Nah, dari dan video Malaysia itu tadi sudah melesat bisa maju, kita masih saya bertanya-tanya, kita mau jadi bangsa yang untuk seperti apa? masing-masing Dalam 80 tahun ini, bangsa ini sudah menjalani banyak hal. Kita pernah bertahan di tengah krisis sosial yang sangat hebat di tahun 60-an. Kita pernah hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan militer yang berkuasa selama 32 tahun. Kita pernah menghirup udara demokrasi dan supremasi kekuatan sipil. Dan kini kita masuk ke chapter yang penuh tanda tanya. Mau dibawa kemana arah bangsa ini? Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-80 tahun untuk kita semua, bangsa Indonesia. Negara yang baru merdeka di tahun 1945. Yang kedua itu Presiden Soeharto, mulai dari tahun 1967 sampai 1998. Beliau termasuk dalam 80 tahun Indonesia merdeka. 80 tahun itu bukan waktu sebentar. Itu bisa berarti satu rentang hidup manusia. Dari bayi, remaja, dewasa, sampai menjadi orang tua yang seharusnya sudah matang dan bijaksana. Video ini akan lebih panjang dari biasanya, tapi aku harap kamu nonton sampai akhir. Karena di video ini, kita akan menelusuri perjalanan satu bangsa dari kelahirannya di tahun 1945 sampai hari ini ketika usianya telah mencapai 80 tahun. Tahun 1945 adalah tahun yang sakral. Salah satu hal yang pada tahun itu ada banyak negara yang baru lahir dan merdeka. Korea Selatan misalnya habis dijajah Jepang, pecah karena perang saudara dan ekonominya sempat hancur. Tapi sekarang mereka jadi negara industri, teknologi, dan ekspor budaya dunia. Vietnam juga merdeka di tahun 1945. Di tahun 1955, mereka digempur Amerika habis-habisan selama 20 tahun. Tapi akhirnya mereka lah yang keluar sebagai pemenang. Dan sekarang Vietnam jadi magnet investor dan pabrik global. Malaysia juga lahir di tahun yang sama. Dulu kita sempat mengirim guru untuk mendidik anak-anak di Malaysia. Tapi sekarang pendidikan mereka telah menjadi yang terbaik kedua di Asia Tenggara. Sejauh itulah waktu 80 tahun bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Lalu, bagaimana dengan kita? Fokusnya itu pada konsolidasi demokrasi pasca krisis pelaksanaan otonomi daerah. Saat baru lahir merdeka, Indonesia nggak punya sistem apapun, nggak punya cadangan devisa, nggak punya sistem pajak. Untuk bayar gaji PNS aja, kita masih pakai uang Jepang sisa masa pendudukan. Jangankan mikir soal sistem, 10 tahun pertama kita sibuk mempertahankan diri dari agresi militer dan juga mendapatkan pengakuan dunia tentang konsep negara baru ini. Di tahun 1957, semua perusahaan Belanda kita nasionalisasi. Dari perkebunan Belanda, kereta api, kelistrikan, perbankan, sampai logistik. Tapi sayangnya, nasionalisasi itu tidak diikuti dengan kesiapan manajemen profesional. Kita belum paham bagaimana cara mengelola perusahaan. Akhirnya banyak perusahaan Belanda yang jatuh bangkrut. Dan sebetulnya saat itu tantangan utama Indonesia bukan ekonomi, tapi mempersatukan identitas bangsa ini. Pada saat itu, Indonesia baru belajar membangun ideologinya. Soekarno menawarkan ideologi Marianisme dan Nasakom. Bung Hatta menawarkan demokrasi sosial berbasis federalisme dan otonomi daerah. Syahrir cenderung liberal dan pro pasar terbuka. Akibatnya, pemerintah pusat sibuk menegakkan kedaulatan di atas kertas. Pembangunan ekonomi tertunda. Di lapangan, banyak daerah yang menolak tunduk pada merah putih dan ingin memisahkan diri dari NKRI, dari Darul Islam, PRRI,
Permesta, budaya KKN, dan Andi menjaga Aziz di keseimbangan pusat Makassar, daerah di era RMS di sentralisasi. Maluku, PKI Itu di merupakan, Madiun, dan gerakan rangkuman separatis dari lainnya. kepemimpinan Uang negara habis untuk menumpas mulai dari pemberontakan Presiden dan Soekarno merebut sampai Irian Barat. Kang Deddy, ini Kang Deddy nih ada di mandi nih. Berikut adalah kepemimpinan kepemimpinan kerajaan dalam konteks Sejuta pemerintahan doang, lokal, Pak. provinsi, Sejuta kabupaten, doang. ataupun kota. Iya, Pak. Sejuta doang. Indonesia Pak Deddy, itu kita nggak merupakan bisa negara masuk yang barak besar, militer, Pak Deddy. pemerintahan Kita udah lulus, Pak terbagi Deddy. di 38 provinsi dan Dari pertama 414 kabupaten, penghapusan kota. pajak Tempatnya di Samsat Bogor. 416 kabupaten dan Hujan 98 lagi. kota. Semuanya udah rata, guys. Masing-masing pemerintah lokal Alhamdulillahnya memiliki tuh udah keunikannya ditanam sama masing-masing, mulai dari pohon-pohon. Jadi anak-anak sekolah yang nakal di Jawa Barat usianya, nggak sumber lagi daya dipanggil alamnya, guru geografis, BK, dan lain-lain. tapi langsung Oleh karena dilatih itu, tentara. ketika kita berbicara tentang kepemimpinan kepemimpinan kerajaan, Pemirsa, pemerintah tetapkan pelantikan kepala daerah terpilih tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Akan memenuhi kewajiban saya saya ambil bahwa saudara dipilih. dari YouTube. Saudara adalah Terkait pelayan rakyat. kepemimpinan kepemimpinan kerajaan di Provinsi Jawa Barat. Kita bisa simak bersama-sama videonya. Februari 2025, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030 bersama seluruh kepala daerah lainnya di Istana Merdeka. Sejak saat itulah, Jabar Istimewa melangkah untuk menggapai kemakmuran dengan berpijak pada keselarasan manusia dan alamnya, serta mewujudkan Jawa Barat gemah ripah repeh rapi. Kesejahteraan publik itu tercantum dalam logonya pemerintah Provinsi Jawa Barat, gemah ripah repeh rapi. Gemah ripah repeh rapi adalah kemanunggalan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang dalam ajaran Sunda ada tujuan utama dalam hidup, yaitu mewujudkan manusia Pancawaluya. Manusia Pancawaluya adalah manusia yang cager, manusia yang bager, manusia yang benar, manusia yang pinter, dan manusia yang singer. Langkah besar itu dimulai dengan mengembalikan kawasan resapan Puncak Bogor dan kawasan Bandung Utara, serta menindak tegas alih fungsi lahan yang menyebabkan bencana banjir di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Sebagian aneh kata pun dibongkar-bongkar sebagian nih. Besok nggak ada bencana, tambah lagi Pak pengawasan lemah. Di sisi lain, kebijakan modifikasi cuaca yang mampu memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk melakukan upaya tanggap bencana sekaligus rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana turut digulirkan. Selain itu, evaluasi terhadap izin tambang legal dan penutupan tambang ilegal menjadi langkah awal dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menyoroti pembakaran batu kapur di Karst Karawang yang menyebabkan polusi udara bagi lingkungan sekitarnya. Adapun dari sisi upaya normalisasi sungai, daerah aliran sungai di kawasan Bekasi yang terkendala bangunan liar dan sampah, Sungai Citarum dan Sungai Cipalabuhan Sukabumi yang dibersihkan bersama dengan warga, menjadi langkah nyata dalam menjaga air sebagai sumber kehidupan. Ujung sana ke arah Citarum sampai ujung hulu itu per kilometer ada petugasnya. Setiap hari dia piket, kemudian mengutin sampah di sungai sambil menandai rumah-rumah yang membuang sampah ke sungai. Upaya menata lingkungan dengan membersihkan sampah di kawasan Pasar Babelan Bekasi, Pasar Gede Bage, dan Caringin Bandung, serta menata kawasan Pasteur Bandung dengan mengembalikan fungsi trotoar yang ramah bagi pejalan kaki. Tak berhenti sampai di situ, pemeliharaan kebersihan jalan dan penataan bangunan liar di kawasan Subang menjadi langkah awal dalam menjaga infrastruktur untuk memberikan rasa nyaman bagi setiap warganya.
Sementara dari sisi pendapatan, langkah istimewa yang mampu menjadi magnet bagi lebih dari 1,7 juta kendaraan di Jawa Barat dan mendapatkan apresiasi Kemendagri dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digagas langsung oleh Gubernur disambut antusias oleh masyarakat. Ya, buat warga Jabar, terima kasih yang telah membayar pajak kendaraan bermotor. Nanti seluruh pajak kendaraan bermotornya akan digunakan untuk pembangunan jalan dan sarana prasarana jalan lainnya. Sehingga pada bulan April 2025, Jawa Barat menjadi satu dari 3 provinsi di Indonesia dengan capaian pendapatan di atas 30%. Program bantuan bagi supir angkot, supir andong, dan beca untuk berhenti beroperasi sepanjang arus mudik dan arus balik memberikan dampak signifikan dalam kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Serta langkah advokasi sosial para pemain sirkus oriental Sirkus Indonesia, bantuan korban bencana longsor di Kabupaten Garut, hingga advokasi korban penggusuran bantaran Sungai Cikarang Bekasi. Dan langkah besar lainnya adalah dengan meluncurnya program Jabar Nyaah Ka Indung, sebuah program dengan spirit yang luhur untuk memuliakan dan mendorong kepedulian terhadap para ibu lansia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan belum tersentuh bantuan sosial dari pemerintah manapun. Mulai dari ASN, TNI, Polri, pengusaha, pegawai swasta, dan masyarakat umum terlibat langsung dalam menyantuni secara berkala 50.000 lansia yang tersebar di Jawa Barat. Adapun dari aspek ekonomi, penunjukan komisaris BJB dari kalangan profesional menjadi titik awal pembangunan iklim perbankan yang sehat, transparan, dan berdaya saing. RUPS sudah memutuskan untuk jajaran komisaris utama dan komisaris. Ya. Peresmian pabrik sepatu di Kabupaten Garut yang mampu menyerap 10.000 tenaga kerja diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran di Jawa Barat. Serta dengan dibentuknya Satgas Anti Premanisme yang mendukung kondusifnya iklim investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat, maka roda perekonomian Jawa Barat akan terbebas dari pungli dan terciptanya rasa aman bagi warga Jawa Barat. Sementara dari langkah pelayanan publik, program jemput bola dalam melayani langsung masyarakat dengan tajuk Abdi Nagri Nganjang Ka Warga telah berhasil digelar di 8 desa di Jawa Barat. Sebanyak 16 jenis pelayanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga pembayaran pajak, telah berhasil melayani langsung 29.000 pengunjung dari semenjak program ini digulirkan pertama kali di Gedung Negara Pakuan, Bandung. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak. Sadar bahwa setiap pembangunan diperlukan sinergi pemerintah, maka Operasi Manunggal bersama TNI Polri serta sinergi penganggaran dan program bersama Bupati Wali Kota di Jawa Barat dijajaki sebagai bentuk kolaborasi dalam mencapai visi dan tujuan pembangunan yang sama. Setiap bangun saya selalu telepon. Siapa yang angkat telepon? Bupati saya telepon. Saya tahu Bupati yang bangun pagi dan Bupati yang HP-nya mati. Dan saya minta para Bupati jam 9.05 HP Anda harus nyala. Kenapa? Karena kita sudah mendekati diri menjadi pelayan rakyat. Siapa tahu pada saat pagi itu ada sesuatu yang harus kita bantu, HP kita mati dan nantinya sebuah lain. Adapun dari sisi regulasi sepanjang 100 hari terakhir, telah terbit surat edaran gubernur terkait penertiban jalan umum dari pungutan masyarakat, surat edaran implementasi konsep pendidikan Gapura Pancawaluya, surat edaran pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan dan hari besar lainnya, hingga terbitnya peraturan gubernur terkait alih fungsi lahan dan peraturan gubernur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 yang mengatur secara rinci realokasi dan efisiensi anggaran telah memberikan fondasi dasar dalam implementasi pembangunan di Jawa Barat.
Tetapi di Jawa Barat itu efisiensi bukan potong anggaran. Efisiensi mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat. Belanja hura-hura menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya misalnya dalam waktu 1 bulan sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan realokasi dengan tim transisi yang dibentuk oleh Pemprov Jabar. Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan mata anggaran yang dirubah dari belanja tidak penting menjadi belanja penting itu, dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, itu per tadi malam itu bisa mencapai 5,5 triliun. Dan pada akhirnya, program pembangunan utama yang menyentuh secara langsung sumber daya manusia Jawa Barat yang cager, bager, bener, pinter, dan singer adalah program pendidikan berkarakter. Larangan study tour yang membebani orang tua dan menggantikannya dengan kegiatan inovatif, larangan wisuda di jenjang dasar dan menengah, dukungan program makanan bergizi gratis, larangan mengendarai motor bagi siswa belum cukup umur, peningkatan disiplin dan nasionalisme, serta pembinaan bagi siswa yang berperilaku khusus. Sebanyak 273 siswa telah berhasil dididik mengikuti program pendidikan karakter, disiplin, dan bela negara kekhususan di Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi. Mereka telah ditempa di Kawah Chandra di Muka dan lahir kembali sebagai siswa yang disiplin dan memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri serta lingkungannya. Belajar, belajar, dan belajar. Dan yang paling utama kunci sukses adalah kita pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar dan juga wirid kepada orang tua. Itu yang paling utama. Kepada yang masih punya orang tua, selalu izin apapun yang akan kalian lakukan. Kepada orang tua yang sudah meninggal, doakan terus mereka, karena doa yang soleh yang akan sampai. Dan sekali lagi, kalau jaga dan juga kedisiplinan. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu. Ketika sudut-sudut kota, anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi, pulang ngamuk ke orang tuanya. Kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya 2, pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk-pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman, dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditengahnya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah. Guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos. Sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan
diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Itu. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sejumlah program prioritas disiapkan dengan fokus pada 3 aspek utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berkelanjutan. Percepatan pelayanan dasar yang meliputi pembangunan 3.333 ruang kelas baru, pendidikan vokasi, penerapan kurikulum sekolah kebangsaan, serta peningkatan layanan rumah sakit dan puskesmas menjadi rawat inap. Evaluasi tata ruang di Jawa Barat mulai dilakukan sebagai upaya memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Peningkatan pembangunan berbasis lingkungan, sosial dan budaya meliputi pembangunan kampung adat di sejumlah wilayah di Jawa Barat, pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah, pembangunan spam, perbaikan irigasi, normalisasi sungai, dan sanitasi lingkungan pun menjadi bagian dari prioritas. Tak kalah penting, fokus pembangunan pada konektivitas wilayah yang berkelanjutan mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jalan, baik penerangan jalan umum hingga rambu-rambu lalu lintas, reaktivasi jalur kereta api, pembangunan sarana transportasi umum BRT, elektrifikasi, perbaikan rutilahu, pembangunan rumah vertikal dan rumah panggung, hingga perbaikan jalan poros desa juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Provinsi Jawa Barat di era kepemimpinan Deddy Mulyadi. Kemudian kami ingin menyelesaikan kemiskinan dengan merenovasi rumah warga miskin dengan angka 40-50 juta per unit rumah. Kemudian juga kami merubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin karena Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tidak punya listrik. Anggarannya dari 20 miliar kami rubah menjadi 350 miliar. Sektor ekonomi Jawa Barat pun akan bergerak menuju ekonomi berbasis inovasi dengan pengembangan industri, ekonomi kreatif, dan UMKM. Jawa Barat. Adapun sebagai salah satu minggu padi nasional, Jawa Barat menjadi pusat kegiatan panen raya nasional yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka pada Senin 7 April 2020. Jadi kegiatan ini merupakan bagian dari panen raya serentak yang digelar di 14 provinsi dan 156 kabupaten kota di seluruh Indonesia sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan selaras dengan upaya peningkatan ketahanan dan swasembada pangan di Jawa Barat. Itu ada tiga hal yang harus saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir sebagai siwi-siwi bagi seket-sewek Pajajaran. Aing hayang ningali Sunda nanjir di murna sorangan. Atau tentang kedirian juga bisa dibilang seperti itu. Yang kedua, maka itu Sekda berapa kali ngomong pada saya tidak punya rasa takut apapun. Yang ketiga itu tentang saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi. Saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Dengan beliau setelah menjadi gubernur, mulai dari penampilan, perangai pribadi dan lain-lain, itu tidak ada yang berubah. Teatrikal itu beliau piawai dari dan pada akhirnya pembangunan Jawa Barat dalam 5 tahun ke depan sangat bergantung pada kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan sebagai modal utama menuju kamanunggalan. Podium dan lain sebagainya, beliau bisa menyesuaikan, mengimbangi itu semua. Nah, terkait institution itu tadi banyak regulasi-regulasi yang beliau lakukan. Cuman dominasi dari 100 hari kerja, beliau mengeluarkan surat edaran juga peraturan gubernur. Perlu juga dipertimbangkan terkait fungsi pemerintahan yang lain, bagaimana keterlibatan DPRD provinsi di dalam mengelola pemerintahan di tingkat Celik putih, selak herang, caang bulan opak.
pemerintahan Desa Subroham. Wangi Sagara. Berdasarkan data dari Kemendagri pada tahun 2024 terdapat Desa yang terletak di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini memiliki banyak potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia yang seperti dapat pemerintahan menunjang pada dalam pembangunan konteks desa. lokal yang tadi disampaikan, masing-masing Dengan kecamatan, berbagai kelurahan, kegiatan dan desa dan memiliki program ciri dari khasnya pemerintah desa, masing-masing. Wangi Sagara Sumber daya yang ada menjadi harus bisa desa yang dikelola oleh mandiri. pemerintah dengan keberpihakan Pemerintah pemimpin Wangi yang Sagara memiliki nilai mencanangkan program badan kepemimpinan. usaha milik desa Oleh karena atau itu yang saya disebut coba dengan ambil BUMDes salah satu dengan contoh landasan undang-undang bagaimana desa pengelolaan yang desa. memberikan Saya kesempatan ambil bagi contoh desa untuk pengelolaan mengatur dan mengelola pemerintahan desanya desa sendiri. di Desa Wangi Sagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, mengembangkan Provinsi Jawa usahanya Barat. menjadi simpan pinjam. Dengan program usaha simpan pinjam, usaha pengelolaan pasar desa, usaha air minum dalam kemasan, dan usaha produksi sandang, BUMDes Niagara yang merupakan salah satu aset pemerintah Desa Wangi Sagara yang dapat meringankan beban ekonomi masyarakatnya. Dengan mengedepankan semangat kegotong royongan, pemerintah Desa Wangi Sagara menyusun pengembangan dan pembangunan desa berkelanjutan yang lebih mengarah kepada sektor pariwisata. Untuk program unggulannya kita potensi desa yang 3, yaitu kampung budaya, lapangan sepak bola Desa Wangi Sagara, dan wisata taman edukasi. Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan. Dari Wangi Sagara untuk Indonesia. Desa Wangi Sagara. Desa yang terletak di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini memiliki banyak potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dapat menunjang dalam pembangunan desa. Dengan berbagai kegiatan dan program dari pemerintah desa, Wangi Sagara tumbuh menjadi desa yang mandiri. Pemerintah Wangi Sagara mencanangkan program badan usaha milik desa atau yang disebut dengan BUMDes dengan landasan Undang-Undang Desa yang memberikan kesempatan bagi desa untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri. Pengelola pasarnya berinisiatif lagi untuk mengembangkan usahanya menjadi simpan pinjam. Dengan program usaha simpan pinjam, lihat usaha bersama-sama pengelolaan bahwa pasar desa, ketika seorang pemimpin dengan usaha nilai air minum dalam kepemimpinan kemasan, yang dan dimiliki usaha produksi itu sandang, mampu BUMDes Niagara yang merupakan memetakan salah satu potensi yang aset ada, pemerintah Desa Wangi sehingga Sagara yang dapat meringankan sumber daya beban yang ada ekonomi di desanya masyarakatnya. itu mampu dikelola Dengan dengan baik, mengedepankan semangat yang sehingga kegotong royongan, mampu pemerintah Desa memutarkan roda Wangi Sagara ekonomi di menyusun desa pengembangan dan pembangunan melahirkan desa kesejahteraan berkelanjutan kepada yang lebih masyarakat mengarah di kepada desanya. sektor pariwisata. Desa Wangi Program Sagara unggulannya kita potensi desa yang 3, desa yang yaitu kampung sangat budaya, luar biasa lapangan dalam sepak bola Desa pengelolaan Wangi Sagara, dan wisata taman edukasi. desanya. Bisa tadi disimak Kita bahwa adalah sepucuk surat bagi masa depan. desnya itu Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan. Dari dalam Wangi usaha Sagara simpan pinjam untuk juga Indonesia. mengelola pasar, air mineral, dan lain-lain. Desa Wangi Sagara. Bisa memberdayakan masyarakat di desa, Desa sehingga yang pada terletak akhirnya di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, masyarakat Jawa Barat di desa ini bisa memiliki terlibat banyak aktif potensi dalam kekayaan alam dalam dan kegiatan sumber daya ekonomi manusia di desa yang tersebut. dapat menunjang dalam Nah, ini salah pembangunan satu desa. praktik dari Dengan berbagai kegiatan dan kepemimpinan program yang dari memiliki pemerintah nilai desa, kepamongkerajaan Wangi Sagara yang tumbuh diimplementasikan menjadi di desa yang desa mandiri. Wangi Sagara. Pemerintah Berikutnya, sekarang kepemimpinan kepamongkerajaan dalam konteks OCB atau Organizational Citizenship Behavior. Kita tinjau secara teori terlebih dahulu pengertian dari OCB, mulai dari organ DW tahun 1988.
Menurut organ DW, organizational citizenship behavior is individual behavior that is discretionary, not directly or explicitly recognized by the formal reward system, and that in the aggregate promotes the effective functioning of the organization. Ini diambil dalam tulisan dari organ DW tentang organizational citizenship behavior, the good soldier syndrome, terbitkan oleh Lexington Books. Bermakna bahwa OCB itu adalah perilaku individu yang bersifat sukarela, tidak secara langsung atau eksplisit diakui dalam sistem penghargaan formal, tetapi secara keseluruhan meningkatkan kelancaran dan efektivitas organisasi. Yang kedua itu adalah menurut Podsakov, PM, McKenzie, Payne, dan Bahrah tahun 2000. OCB represent behaviors that go beyond formal role requirements, contributing to the social and psychological environment that supports task performance. Ini sumbernya dari buku Organizational Citizenship Behaviors, a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestion for future research dalam Journal of Management. Kurang lebih artinya adalah OCB itu merepresentasikan perilaku yang melampaui tuntutan peran formal yang berkontribusi pada lingkungan sosial dan psikologis yang mendukung pelaksanaan tugas. Yang ketiga itu organ DW dan Podsakov dan McKenzie. Ini dua penulis yang sama sebelumnya, kan, tetapi di sini tiga-tiganya itu masuk di sini tahun 2006. Citizenship behaviors are those positive voluntary actions directed toward individuals or the organization which facilitate organizational functioning and effectiveness. Ini dalam tulisan Organizational Citizenship Behaviors, Its Nature, Attendance, and Consequence. Kurang lebih artinya perilaku kewargaan OCB itu adalah tindakan positif, atau OCB itu tadi, citizenship behavior itu tadi adalah tindakan positif dan sukarela yang ditujukan kepada individu atau organisasi yang memfasilitasi kelancaran fungsi dan efektivitas organisasi. Dari sini pemimpin pamong, mulai dari gubernur, bupati, dari presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, menginspirasi aparatur, harus bisa menginspirasi aparatur untuk berperilaku melebihi tuntutan formal. Bisa lahir inisiatif, keramahan, terbuka terhadap masyarakat. Kepemimpinan kepamong kerajaan yang baik akan melahirkan budaya OCB di birokrasi lokal. Mulai dari ASN tidak sekedar bekerja sesuai SOP, tetapi juga proaktif membantu masyarakat. Pamong di desa tidak hanya mencatat administrasi, tetapi juga menjadi fasilitator warga dalam gotong royong. Hal ini mendukung prinsip good governance, responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Kepemimpinan kepamong kerajaan dalam konteks OCB dapat dipahami sebagai kepemimpinan yang menumbuhkan perilaku sukarela, aparatur, dan masyarakat untuk melayani, mengayomi, dan membimbing melebihi tuntutan formal, sehingga tercipta pemerintahan yang efektif, harmonis, dan berkelanjutan. Jadi kegiatan rutinitas pelayanan itu memang menjadi keseharian, bukan hanya hal-hal yang sifatnya rutinitas atau ritual saja, seperti itu. Berikutnya itu kepemimpinan kepamong kerajaan dalam konteks good governance, collaborative governance, dynamic governance,
dan Agile Governance. Itu kita singkat masing-masing, yaitu GG, CG, DG, dan AG. Untuk yang pertama, good governance, kita harus tahu dulu itu apa. Berdasarkan buku Reformasi Birokrasi Indonesia Menuju Pemerintahan Kelas Dunia, Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI. Pertama, awalnya dikembangkan oleh World Bank dan UNDP untuk negara penerima utang luar negeri agar tata kelola tidak disalahgunakan. Yang kedua, mencakup 3 domain, pemerintahan, public sector, private sector, dan civil society. Yang ketiga, menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum. Yang keempat, sudah ada parameter global seperti World Governance Index. Yang terakhir itu bersifat dasar atau prasyarat bagi tata kelola lanjutan. Nah, itu terkait good governance. Collaborative governance itu menekankan kolaborasi multi aktor, pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil. Kedua, dikembangkan dari konsep reinventing government. Itu tulisannya Osborne dan Gebler tahun 1992. Dan public-private collaboration, Goldsmith dan Eggers. Yang ketiga, tantangan di Indonesia. Di Indonesia itu DPR dan DPRD kadang tidak sepenuhnya mewakili aspirasi rakyat, sehingga partisipasi langsung stakeholders itu sangat diperlukan. Yang keempat, fokus pada kemitraan dan share responsibility, itu yang diperlukan. Dynamic governance dikembangkan di Singapura oleh Neo dan Chen tahun 2013 sebagai penyempurnaan dari good governance. Menumbuhkan prasyarat penerapan good governance lebih dulu, menekankan 3 kapabilitas pemerintahan, mulai dari thinking ahead, antisipasi masa depan, thinking again, evaluasi dan revisi kebijakan, thinking across, belajar dari praktik negara lain. Ini tuh bersifat adaptif, namun cenderung reaktif terhadap perubahan. Nah, itu dynamic government. Jadi reaktif kalau terhadap perubahan, tapi mudah beradaptasi juga. Yang terakhir itu sudah diuji di berbagai negara meski belum ada standar globalnya terkait dynamic government. Yang terakhir itu agile governance. Konsep baru muncul di era revolusi industri 4.0. SQUAB. Definisi tata kelola yang adaptif, inklusif, human center, dan berkelanjutan dengan multi stakeholder policy making. Agile itu berarti tata kelola yang tangkas ini ya. Juga lebih proaktif daripada dynamic governance, menekankan fast decision making. The fast dengan slogannya itu terkenal, the fast eat the slow. Yang cepat itu memakan yang lambat gitu ya. Fokus pada penggunaan teknologi, data, inovasi, dan laboratorium kebijakan. Belum banyak diuji secara empiris di berbagai negara. Nah, itu kurang lebih terkait dengan penjelasan singkat mulai dari good governance, collaborative governance, dan dynamic governance serta agile governance untuk memahami kepemimpinan kepamongkerajaan dalam konteks ini semua. Kita lanjut. Nah, kepemimpinan kepamongkerajaan dalam konteks 4 governance tadi. Mulai dari good governance. Pertama, pamong sebagai pengayom dan pelayan rakyat harus menegakkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Yang kedua, pemimpin pamong di daerah, gubernur, bupati, camat, lurah, presiden, bahkan menjadi penjaga rule of law dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar. Kepemimpinan kepamongkerajaan dalam konteks ini itu sama dengan teladan moral dan birokrat etis. Itu ya. Terus dalam konteks collaborative governance. Pertama, pemimpin pamong tidak lagi hanya sebagai birokrat, tapi juga fasilitator kolaborasi multi aktor. Baik pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Itu harus bisa memfasilitasi keempatnya, sehingga bergerak bersama-sama. Yang kedua, gaya kepemimpinan pamong itu harus inklusif, partisipatif, dan membangun jaringan, network governance.
Contoh, camat memfasilitasi musyawarah pembangunan atau musrembang dengan melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta. Itu salah satu bentuk dari kolaboratif governance. Yang ketiga itu adalah dynamic governance. Pertama, pemimpin pamong dituntut memiliki 3 kemampuan utama. Yang tadi sebelumnya disampaikan, thinking ahead, mengantisipasi kebutuhan masyarakat masa depan, harus bisa seperti itu. Thinking again, mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang sudah dibuat. Thinking across, belajar dari praktik baik daerah atau negara lain. Kepemimpinan pamong dalam dynamic governance itu harus adaptif, reflektif, dan pembelajar sepanjang hayat. Itu salah satu karakteristik dari dynamic government. Dia cepat merespon adanya perubahan dan bisa beradaptasi dengan cepat. Contoh misalkan bupati mengadopsi inovasi smart city dari daerah lain untuk memperbaiki tata kelola di daerahnya, seperti itu. Yang terakhir itu agile governance. Pemimpin pamong harus proaktif, gesit, cepat mengambil keputusan dan responsif terhadap perubahan digital dan disrupsi. Kedua, kepemimpinan pamong itu sama dengan transformasional dan digital CV. Melek teknologi, mendorong inovasi. Contoh, lurah menggunakan aplikasi layanan online untuk mempercepat administrasi warga, atau bupati menginisiasi policy lab untuk uji coba kebijakan. Nah, ini merupakan wujud dari kepemimpinan kepamong kerajaan berdasarkan 4 governance tadi, mulai dari good governance, collaborative governance, dynamic governance, dan agile governance. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait tugas mata kuliah kepemimpinan teori dan terapan kepemimpinan kepamong kerajaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf.